Di sini kita melihat ada dua sisi. Yang pertama adalah seorang Farisi, yang kedua adalah seorang perempuan berdosa. Sebenarnya ini dia adalah perempuan berzina, pelacur kalau kata kasarnya. Nah, dua sisi ini Bapak Ibu seakan-akan kita melihat secara sederhana. Sekilas kita melihat merasa bahwa yang benar tuh orang Farisi lah. Ini udah jelas-jelas berdosa. Tapi kalau kita tadi baca Bapak Ibu di akhirnya yang dipilih Tuhan Yesus adalah perempuan berdosa ini sebagai orang yang benar. Nah, bagaimana cara kita untuk membedakan antara penggemar dan seorang pengikut Kristus? Ini sulit sebenarnya Bapak Ibu, karena sebenarnya cenderung mirip. Karena biasanya seorang penggemar itu akan selip-selip, suka nyelip di antara pengikut. Nah, bagaimana cara membedakannya Bapak Ibu? Kita akan belajar. Ini seperti tadi judulnya, subjudulnya itu antara pengetahuan atau keintiman. Di sini ada dua hal yang membedakan antara pengikut dan penggemar, yaitu antara pengetahuan ataupun keintiman dengan dia. Nah Bapak Ibu, misal kita sebagai orang Kristen, hal yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita mungkin rajin baca Alkitab, kita rajin datang di ibadah pendalaman Alkitab seperti hari ini. Oh, kita senang akan kalau ada KKR kita datang pasti. Kita dengarkan pembicara-pembicara yang hebat berbicara. Oh, kita senang kalau kita itu sudah banyak mengetahui tentang khotbah-khotbah. Kita semangat ketika beribadah, kita angkat tangan, kita lompat-lompat. Terkesan seperti seakan-akan kita ini sudah seorang pengikut Kristus. Kita sudah tahu banyak tentang Yesus. Karena apa? Karena kita sedang rajin baca Alkitab, karena kita rajin ibadah. Tapi ternyata Bapak Ibu itu semuanya tidak bisa jadi ukuran bahwa kita ini disebut sebagai seorang pengikut Kristus. Satu hal yang penting menjadikan pembeda antara penggemar dan pengikut adalah pengetahuan dan keintiman ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan besar yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita mengiring Yesus, kita mengikuti Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah kita sudah kenal siapa itu Allah? Apakah kita itu sudah punya hubungan pribadi yang intim dengan Dia? Gini pertanyaannya Bapak Ibu. Saya sering mempertanyakan kenapa orang-orang Kristen tuh ya sudah sekian lama mengenal Tuhan katanya, tapi di ujung jalan dia undur dari jalan Tuhan. Tandanya berarti sejak awal dia belum kenal siapa Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah pelayanan tiba-tiba mundur dari pelayanan Tuhan, besar bisa kita katakan bahwa sebenarnya dia belum pernah mengenal Tuhan sejak dulu. Sebab Yesus mengatakan barang siapa kupanggil kukasih, dia itu bakalan dipersiapkan dari awal sampai akhir hidupnya. Itu perkataan Yesus. Barang siapa domba-dombaku, ia mengenal suaraku dan dia akan pasti mengikuti aku sampai akhir. Antara pengetahuan dan keintiman. Kalau di hari Selasa kemarin kita belajar antara kebenaran subjektif atau kebenaran objektif. Mana yang harus kita pilih Bapak Ibu? Kalau kita kemarin belajar di hari Selasa, kita tidak bisa pilih salah satunya. Tapi kalau kita bahas lagi antara pengetahuan dan keintiman, nanti kita akhirnya jadi bisa lebih pilih mana nih sebenarnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mari kita bedah dulu ayat ini. Di Lukas pasalnya yang ke-36, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 37, kita kembali dulu lagi Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 37. Dikatakan di sana seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan 37 ayat 37. Yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak angin. Berusaha minyak angin lagi, minyak wangi. Jadi Bapak Ibu ada dua tokoh. Ada seorang Farisi, ada seorang perempuan berdosa. Nah, orang Farisi pada zaman itu adalah orang-orang yang sangat terpandang Bapak Ibu. Bisa dikatakan ibaratnya seperti pembicara-pembicara yang terkenal, pengkhotbah-pengkhotbah. Yang mereka ini tahu banyak tentang Tuhan. Mereka ini menghafalkan kitab suci. Dari Kejadian sampai Malaki mereka ini hafal. Hatam di luar kepala. Hebat. Tetapi di lain sisi ada seorang perempuan pelacur yang sepertinya wah ini orang berdosa. Ini sepertinya orang yang gak layak sama sekali. Tetapi Bapak Ibu, ternyata
baik itu antara orang yang punya pengetahuan banyak tentang Tuhan, ataupun orang yang tidak punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. Kalau yang punya pengetahuan banyak tentang Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran objektif subjektif, kalau dia cuma tahu tanpa punya pengalaman pribadi sama Tuhan, ujungnya apa? Kering. Sementara orang yang cuma ngalami, suka pengalaman bersama dengan Tuhan tapi tidak mau belajar tentang Tuhan, ujungnya apa? Sesat. Nah Bapak Ibu, meskipun salah satu di antara keduanya terkesan rohani, yaitu orang Farisi ini, namun hal itu tidak menjadi penentu bahwa si Farisi ini adalah seorang pengikut Yesus yang sejati. Pertama kalau kita lihat lagi ke dalam 36, dikatakan bahwa si Simon, namanya si Simon orang Farisi. Si Simon ini mengundang Yesus ke rumahnya. Kita perlu sedikit Bapak Ibu melihat ke dalam konteks budaya pada masa itu. Kalau misalnya kalau ada orang yang mengundang seseorang ke rumahnya, maka bisa dipastikan adalah orang yang sangat terhormat, terpandang. Kalau saya mengundang Stephen ke rumah saya, maka pada saat itu Stephen ini adalah orang yang terhormat, makanya saya undang dia ke rumah saya. Nah pada konteks budaya pada saat itu Bapak Ibu, kalau kita mengundang seseorang yang kita pandang berharga, mau kita pandang terhormat, kita pandang orang-orang tertentu, kita akan memberikan beberapa hal, kita akan menyuguhkan beberapa hal ketika kita menyambut dia di rumah kita. Yang pertama ada ucapan salam. Nah jika tamu adalah tamu kehormatan, ucapan salam dengan mencium tangan. Jadi kalau saya merasa si Stephen ini lebih tinggi derajatnya dari saya, ketika dia datang ke rumah saya akan cium tangannya. Saya persilakan masuk. Kalau itu dari golongan yang setara, maka dengan ciuman pipi, cipika-cipiki. Kalau Paulus bilang ciuman kudus, Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya ada membasuh kaki. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kan di perkawinan di Kana ada disediakan katanya tempayan yang bersih untuk pembasuhan kaki. Itu ditujukan kepada untuk tamu-tamu tertentu Bapak Ibu. Nah pembasuhan kaki ini kalau dia adalah orang yang terhormat, maka itu yang tuan rumahnya sendiri yang akan cuci kaki dari tamunya. Misal kalau saya undang Stephen, saya merasa Stephen ini orang hebat, maka saya akan sediakan ember pembasuhan kaki. Saya sendiri yang akan basuh kaki Stephen. Saya basuh, baru habis itu saya keringin, saya lap. Kalau dia bukan dari golongan yang setara, maksudnya kalau dari golongan yang setara, sederajat, maka dia akan suruh pembantunya basuh kakinya. Tetapi Bapak Ibu kita perhatikan bahwa Yesus mengatakan bahwa ternyata si Simon ini dia undang Yesus. Dia menganggap Yesus sebagai orang yang terpandang, tapi apa? Dia tidak lakukan semuanya ini. Dengan kata lain, sebenarnya si Simon ini sedang melakukan penghinaan terhadap Yesus. Orang yang katanya tahu banyak tentang Tuhan, orang yang katanya tahu banyak tentang firman, menghafalkan ayat suci dari dulu saudara, mempelajari tentang nubuatan Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kenal siapa pribadi yang sedang berdiri di hadapannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengabaikan Yesus. Bukankah hal itu yang sering terjadi sama kita Bapak Ibu? Kita merasa kita tahu banyak tentang Tuhan. Saudara merasa tahu banyak tentang firman Tuhan, merasa tahu banyak tentang Alkitab. Tapi kita tidak mencerminkan bahwa kita ini menghormati Yesus. Dengan cara kita malas-malasan beribadah, dengan cara sikap kita beribadah yang tidak benar, dengan cara yang sering kita main HP ketika kita sedang mendengarkan khotbah, itu bukan sikap yang benar Bapak Ibu. Kita sedang mengabaikan Yesus sebenarnya. Tapi nanti kita merasa bahwa kita ini sudah tahu banyak. Ketika pendeta mulai khotbah di depan, udah kutahunya ini mau kemana ujungnya. Kita merasa seperti orang-orang yang sudah sangat pintar Bapak Ibu. Sehingga kita tidak merasa perlu lagi untuk dibimbing. Nah begitulah yang terjadi kepada si Simon ini. Bayangkan Bapak Ibu, si Simon ini adalah seorang Farisi. Dia sudah menghafalkan dari kitab Kejadian sampai Maleakhi di luar kepala. Kita sudah hafal berapa banyak ayat Alkitab Bapak Ibu? Mungkin kita hafal 10 aja kita udah keren banget ya. Kita sudah merasa, hebat sekali saya bisa hafal 10-20 ayat Alkitab. Ini si Simon menghafalkan dari kitab Kejadian sampai Maleakhi Bapak Ibu. Dia menghafalkan ratusan nubuatan akan kedatangan Tuhan yang akan turun ke dalam dunia ini. Tetapi apa? Pengetahuan itu tidak berarti kalau dia tidak punya keintiman dengan Tuhan. Kalau dia tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya kan kita tidak bisa pilih salah satu antara kebenaran subjektif, objektif. Kita harus punya dua-duanya.
Akhirnya apa? Simon tidak mengenal siapa pribadi yang di depannya. Sehingga apa? Dia tidak menghargai Yesus. Simon mengatakan bahwa Yesus itu guru. Kalau kita telusuri teksnya, dia kan mengatakan guru kepada Yesus. Tapi apa? Perlakuannya tidak mencerminkan bahwa dia menyatakan Yesus itu sebagai guru. Kalau dia menyatakan Yesus itu sebagai guru pada zaman itu Bapak Ibu, guru itu atau rabi, kan katakannya rabi itu guru-guru. Itu dipandang sebagai orang-orang yang terhormat. Sangat dihargai Bapak Ibu. Tapi nih si Simon ini ada yang aneh dengan Simon ini. Masa dia menyebut Yesus guru, tapi dia tidak mencium Yesus? Tapi dia juga tidak membasuh kaki Yesus, dia tidak memberikan penghormatan yang spesial kepada Yesus. Dia merendahkan Yesus secara terang-terangan. Saudara, Bapak Ibu, tidak peduli seberapa banyak kita luas tahu tentang Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak saudara hafal tentang Alkitab. Tidak peduli seberapa rajin saudara datang ibadah pendalaman Alkitab, ibadah hari Minggu, ibadah hari Selasa, tidak peduli Bapak Ibu. Selama kita tidak punya pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Tuhan, semuanya sia-sia. Sebab orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak punya keintiman dengan Tuhan, jatuhnya apa? Sombong, angkuh. Kalau kita belajar kemarin dari Selasa, seperti itulah Paulus. Kemarin kita sudah belajar Paulus seperti apa. Paulus seperti itu, angkuh, sombong dulunya. Dia mengatakan bahwa aku lebih maju daripada teman-temanku seusiaku. Kalau itu cuma tahu doktrin, cuma tahu pengajaran, tapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nah, para penggemar yang kita ini merasa diri kita ini pengikut Kristus, sebenarnya kita ini penggemar yang merasa tahu banyak tentang Tuhan. Sebenarnya kita tidak bisa membedakan antara tahu banyak tentang Tuhan dan kenal tentang Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh aja. Kita tuh kan sebagai ini mungkin kalau bapak-bapak ibu mungkin jarang saudara. Tuh anak-anak muda tuh sering kan ngefans sama seseorang, sama punya idol tertentu. Misal, Stephen suka sama siapa? Tokoh hebat yang kau fans siapa? Cristiano Ronaldo. Wah, pemain bola Cristiano Ronaldo. Gitu ya kan? Sekarang sudah pindah ke Liga Arab gitu ya kan? Mungkin Stephen ngefans sama Cristiano Ronaldo. Apa yang terjadi ketika seseorang ngefans? Dia akan berusaha telusuri media sosialnya, dia akan follow IG, dia akan ikuti segala macamnya, dia mungkin akan nonton pertandingan-pertandingannya, dia mungkin tahu banyak tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh idolnya Bapak Ibu. Tapi satu pertanyaan, Cristiano Ronaldo kenal Stephen enggak? Mungkin dia bilang, siapa Stephen ini? Saya tidak kenal. Sebab apa? Tidak punya keintiman. Saudara, Stephen mungkin tahu banyak tentang sisi luar daripada Cristiano Ronaldo. Tapi Stephen tidak akan pernah tahu tentang hal-hal pribadi yang berkaitan dengan Ronaldo. Tidak mungkin. Kebanyakan kan kita seperti itu Bapak Ibu. Wah, kita hafal, oh Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Keren banget. Wah, kita hafal, oh kalau Yesus itu mati pada bulan Paskah. Bulan apa? Bulan 4. Wah, sebentar lagi kita beberapa bulan akan merayakan Paskah, memperingati kematian Yesus. Kita hafal tahu banyak tentang Yesus. Oh, Yesus itu memulai pelayanannya di umur yang ke-30. Wah, keren, kita tahu banyak tentang Yesus. Oh, Yesus itu punya 12 murid. Kita hafalkan saudara, dari sekolah minggu kita sudah bisa hafal siapa-siapa aja murid Yesus. Wah, kita tahu umur berapa Yesus mati, di umurnya yang ke-33 Yesus mati. Oh, kita tahu banyak. Tetapi kita tidak kenal tentang Yesus. Kita tidak punya hubungan pribadi dengan dia. Sehingga kita sering mengabaikan Yesus Bapak Ibu. Saudara, mari coba kita pertanyakan sama diri kita sendiri. Jangan dulu kita langsung merasa sudah kenal dengan Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau kita betul-betul kenal sama Yesus, kita akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Yesus, kita tidak akan pernah gentar menghadapi masalah apapun. Kalau kita sungguh-sungguh kenal sama Yesus, kita akan berani melangkah Bapak Ibu. Tapi kebanyakan dari kita kan sering tawar hati. Wah, kita sering bilang, Yesus itu pembuka jalan. Wah, ketika menghadapi masalah, kita ciut. Berarti apa? Kita gak kenal Yesus, kita cuma tahu.
Sebab apa? Sebab kita tidak punya pengalaman bersama dengan dia. Seperti itulah orang Farisi ini Bapak Ibu. Cuman tahu banyak tentang Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, ada ratusan nubuatan tentang kedatangan Yesus dan kelahiran Yesus di muka bumi ini. Dan mereka pelajarin itu Bapak Ibu, tentang nubuatan itu. Tahu? Simon tahu? Tahu. Tapi Simon kenal nggak pribadi yang sedang berdiri di hadapannya? Dia nggak kenal. Seandainya Simon kenal pribadi yang berdiri di hadapannya, dia pasti akan melakukan Yesus dengan sangat-sangat spesial. Pengabaian yang sering kita lakukan terhadap Yesus menunjukkan bahwa kita ini tidak mengenal Yesus dengan sempurna. Kita, kalau Chris Manusama bilang, kita cacat dalam logika mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang ibadah. Sekarang tujuannya apa Bapak Ibu? Kita datang ibadah. Saya suka heran Bapak Ibu. Kenapa kita tujuannya datang kan ibadah itu pengen memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita pengen diubahkan oleh Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Tapi kenapa banyakkan orang ketika mendengarkan firman Tuhan tersinggung? Kenapa? Motivasi kita salah sejak awal Bapak Ibu. Kita memang sejak awal tidak siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Kita tidak mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa ya? Kita harus mempertanyakan hal-hal ini Bapak Ibu. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak punya gairah untuk melekat kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Kenapa saya tidak punya gairah? Nanti Bapak Gembala lewat khotbah sedikit aja kita sudah merasa bosan, langsung kita lihat jam berapa ini? Jam berapa ini? Kita langsung seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini tidak punya kerinduan yang dalam akan Tuhan. Sebab kita ini sebenarnya belum mengenal Tuhan, kita cuma tahu. Saudara cuma tahu siapa Yesus itu, ya saya tahu Yesus itu Tuhan. Tapi kita tidak kenal dia lebih dalam lagi. Tujuannya hari ini kita berbicara tentang ini supaya kita lebih kenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Kita tidak itu cuma sekedar tahu, tapi kita mulai juga mengenal dia dan mengalami Tuhan. Inilah yang nanti yang terjadi pada perempuan berdosa ini Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang si Simon ini Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah bilang bahwa si Simon ini tahu banyak tentang Tuhan. Nah, saya ulang lagi yang kemarin kita sudah bahas di ibadah hari Selasa. Ada 3 level pendidikan orang Yahudi Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Beth Shepherd. Itu antara rentang usia antara umur 6 sampai 12 tahun. Jadi Bapak Ibu setiap orang Yahudi pasti anak-anaknya pasti akan dimasukin dalam Beth Shepherd. Antara rentang usia 6 sampai 12 tahun. Dan ketika mereka lulus dari Beth Shepherd ini diharapkan mereka sudah hafal kitab Taurat. Kitab Taurat ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Musa. Mereka sudah harus hatam. Umur 6 sampai 12 tahun. Tidak heran Bapak Ibu, orang Israel itu hebat-hebat. Mereka suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sayang aja tanpa pengertian yang benar. Setelah mereka lulus dari Beth Shepherd, mereka akan masuk ke dalam level pendidikan yang kedua, Beth Midrash. Dari rentang usia 12 sampai 15 tahun. Dan ketika mereka lulus dari Beth Midrash ini, mereka sudah hatam seluruh perjanjian lama. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Dan ketika lulus dari Beth Midrash ini, baru mereka bebas. Mau melanjutkan ke level pendidikan selanjutnya, atau mereka itu melanjutkan kehidupan mereka dengan skill yang mereka punya. Kalau mereka pengen melanjutkan, namanya Bet Talmud. Disebut sebagai the very best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik. Inilah yang akan menghasilkan jebolan-jebolan ahli-ahli Farisi. Kaum-kaum ahli Taurat. Ahli kitab. Hebat ya saudara. Saudara kalau saudara merasa kita sering kan ya menganggap bahwa orang Farisi ini sebenarnya kok gini ya, suka pamer dan sebagainya. Saudara kalau kita pun tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita tidak lebih benar daripada orang Farisi. Sebab Tuhan kan bilang, pembeda kita dari orang Farisi adalah sikap hati. Sementara kita pun tidak punya sikap hati yang benar, sikap hati pun tidak punya, pengetahuan tentang Tuhan pun tidak punya. Lalu apa yang mau kita banggakan? Nggak bisa kita bangga. Kita tidak lebih daripada seorang penggemar biasa Bapak Ibu. Itulah yang menjadikan orang-orang Israel itu, kalau saudara kita lihat ke Israel itu, mereka tidak ada yang tidak tahu ayat Alkitab. Bukan ayat Alkitab, perjanjian lama, ayat-ayat suci, mereka tidak ada yang tahu. Sebab itu sudah perintah dari sejak zaman Musa.
Dalam Ulangan dikatakan apa? Ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu, kalau engkau tidur, baring, engkau berjalan, semuanya ajarkan kepada anak-anakmu. Firman Tuhan yang diajarkan Bapak Ibu. Kita di rumah apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita? Apakah ilmu tentang Tuhan atau sekedar meraih kesuksesan di dunia ini? Saudara nih ya, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu rajin ibadah, tekun ibadah setiap hari yang ada kita di sini. Dari hari Senin kita datang, Selasa kita datang, Rabu ada CG kita datang, Kamis pada malam kita datang, Sabtu 2 puasa kita datang, hari Minggu kita datang, kita ikuti semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu kita lupa bangun mesbah keluarga di rumah. Jangan sampai saudara itu cuma tekun mengikuti ibadah, tapi saudara kita lupa membangun hal yang paling inti, mesbah keluarga di rumah. Ya, haleluya. Saudara, kenapa akhirnya banyak rumah tangga Kristen tidak kuat ketika anak-anaknya sudah mulai merantau, tidak kuat di perantauan? Kenapa? Karena sejak memang orang-orang tua Kristen itu jarang mengadakan mesbah keluarga di rumah, jarang sekali. Sehingga ketika anaknya berangkat merantau, apa yang terjadi? Enggak mau ibadah, menjadi seorang agnostik dan akhirnya menjadi seorang ateis. Kenapa? Tidak punya dasar yang kuat, tidak pernah ditanamkan di rumah oleh orang-orang tua. Itulah Bapak Ibu, saya irinya, itulah perbedaan kita sama orang-orang Islam. Saudara, mau saya heran Bapak Ibu, kalau orang Islam itu dari anaknya kecil itu sudah diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Makanya mereka sampai dewasa tidak akan ada yang jarang itu mutak, saudara. Jarang banget. Kecuali kalau mereka itu sungguh-sungguh bertemu langsung dengan Yesus, lewat mimpi maupun pertemuan langsung. Kenapa? Mereka sudah diajarkan sejak kecil. Kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen, apa yang kita ajarkan Bapak Ibu di keluarga kita? Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai kekristenan di keluarga kita? Sudahkah kita mengajak saat teduh, baca Alkitab bareng? Sudah. Mungkin saudara bilang, anakku itu sulit untuk diajak mendengarkan firman Tuhan. Tanam dulu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah tanam benih, suatu saat itu pasti akan tumbuh. Saya akhirnya bisa sampai menjadi sekarang seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya itu karena benih-benih yang sudah ditanam oleh Bapak Ibu Gembala sejak saya kecil. Kita sering dibilang baca Alkitab bareng, baca Alkitab. Dulu mah malas-malasan, yang penting bacalah. Sekedar. Ternyata apa? Setelah dewasa, beranjak dewasa, benih itu tumbuh. Oh, saya ingat dulu. Kita dulu belajar tentang ini. Saya ingat. Oh, kayak gini. Jangan sampai juga Bapak Ibu kita datang di ibadah hari Kamis seperti ini, ibadah pendalaman Alkitab, kita datang di ibadah hari Senin. Tapi sebenarnya kita ini cuma mengikuti sekedar aturan. Kita sekedar ikuti aturan, rutinitas. Akhirnya apa? Kita tidak lebih daripada orang Farisi. Orang Farisi juga melakukan segala sesuatunya legalisme Bapak Ibu. Legalisme buta. Makanya apa? Mereka marah ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Kenapa? Peraturan. Sekedar aturan rutinitas. Jangan sampai kita datang ibadah tapi kita ini tidak sebenarnya hanya sekedar aturan ya Bapak Ibu. Ini yang mau perlu kita ubah Bapak Ibu. Bukan sekedar cuman aturan, bukan sekedar rutinitas. Sebab kalau kita cuma sekedar rutinitas, kita tidak punya perjumpaan dengan Tuhan. Sulit. Nah Bapak Ibu, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mencapai level Bet Talmud semuanya. Artinya mereka itu sudah cukup hafal antara Kejadian sampai Maleaki. Si Simon ini juga termasuk salah satunya. Tapi Bapak Ibu yang terjadi apa? Simon tidak kenal Yesus. Dia gagal mengenal Yesus. Dia gagal memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Hal ini menunjukkan apa? Saya garis bawahi ini Bapak Ibu. Mari kita garis bawahi ini. Pengetahuan dapat menjadi indikator palsu dari keintiman. Sekali lagi, pengetahuan yang banyak
tentang Tuhan, tentang Alkitab, itu dapat menjadi indikator kepalsuan kita terhadap Tuhan. Kalau saudara kita cuma punya banyak pengetahuan, kita jago doktrin, kita jago berdebat sana sini, tapi kita tidak punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, semuanya palsu Bapak Ibu. Kita tidak lebih daripada seorang Farisi yang cuma tahu banyak, tapi tidak punya pengalaman dan keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini justru terbalik dengan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Kita akan masuk ke dalam intinya Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 37 sampai yang ke-38. Ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tiga 8. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa ternyata seorang perempuan berdosa ini datang, dia membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan menggunakan air mata. Menyekanya, lalu setelah membasahinya dengan air mata, dia sekanya pakai rambutnya. Dia ciumi kaki Yesus tidak henti-hentinya, serta meminyaki kepala Yesus. Hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan, justru dilakukan oleh orang-orang berdosa. Saya tidak heran lagi sekarang Bapak Ibu kalau ada ternyata orang yang sudah kenal Tuhan sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, di ujungnya dia murtad, dia meninggalkan jalan Tuhan. Saya tidak heran lagi kalau akhirnya mereka didahului oleh orang-orang berdosa yang kemudian bertobat. Sebab Yesus pun sudah menubuatkannya kan? Yesus kan sudah mengatakannya juga. Orang-orang berdosa nantinya akan mendahului orang-orang yang sudah tahu banyak, terlebih dahulu mengenal Tuhan. Sudah nubuatan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita terhilang Bapak Ibu di satu saat. Oleh karena apa? Kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Cuman sekedar tahu. Cuman sekedar mengikuti rutinitas. Ada ibadah, kita datang ibadah. Tapi kita tidak siap berubah. Sehingga akhirnya apa? Kita pasti suatu saat meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kan dikatakan sama sama ayat Alkitab, si perempuan berdosa ini mencium kaki Yesus. Dalam bahasa Yunani, kata penyembahan itu berasal dari kata proskuneo. Penyembahan itu artinya proskuneo. Nah, proskuneo ini Bapak Ibu bisa diartikan sebagai mencium. Makanya penyembahan itu adalah ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kita angkat tangan. Itu berbicara tentang keintiman, hubungan pribadi. Makanya beda antara menyanyi dan menyembah Tuhan. Kalau kita cuma sekedar menyanyi ya bisa. Tapi menyembah itu berbeda, saudara. Tidak sekedar menyanyi, ada something, ada sesuatu di dalamnya. Nah, Bapak Ibu tuh berbicara tentang mencium, itu sifatnya keintiman Bapak Ibu. Pertanyaan saya saudara, bisa nggak Bapak Ibu ini sembarangan mencium orang? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa nggak misalnya Pak Joyce ini mencium seseorang yang selain daripada Ibu Joyce? Nggak bisa kan? Karena apa? Yang bisa dicium oleh Pak Joyce cuma Ibu Joyce, karena mereka punya keintiman, punya hubungan dekat sebagai suami istri. Kalau saya sembarangan mencium orang di luar sana, saudara, Bapak Ibu, saya bisa dipenjarakan Bapak Ibu. Saya bisa dikeroyok orang di sana, dituduh melakukan pelecehan seksual. Tapi Bapak Ibu, berbicara sebenarnya ciuman ini sebenarnya berbicara tentang suatu hal yang rohani Bapak Ibu. Berbicara tentang keintiman, hubungan yang dekat. Tidak sembarang orang yang bisa mencium orang-orang tertentu. Seperti itu wanita ini. Tapi wanita ini tidak henti-hentinya mencium Yesus. Artinya apa? Ada keintiman. Nggak peduli Bapak Ibu kita ini orang benar ataupun orang berdosa, selama kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, sama aja. Kita tidak lebih daripada orang Farisi ini. Selanjutnya apa dikatakan di sana Bapak Ibu?
dia juga meminyaki Yesus dengan minyak wangi. Mari kita bandingkan Bapak Ibu dengan Yohanes pasal 12 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Ya, kita baca Bapak Ibu sama-sama. 1, 2, 3, ya. Berapa dinar katanya Bapak Ibu? 300 dinar. Ini sebenarnya ayat pararan Bapak Ibu. Sama. Tapi yang kita baca tadi di Lukas lebih dalam lagi. Yudas bilang, kenapa kita tidak jual ini seharga 300 dinar? Minyaknya bisa dijual seharga 300 dinar. Supaya Bapak Ibu tahu seberapa mahalnya 300 dinar ini. Alkitab mencatat bahwa upah pekerja sehari berapa dinar? 1 dinar sehari. Maka 300 dinar upah pekerja berapa hari? 300 hari. 300 hari berapa bulan? Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Saudara bayangin, dia kumpulin uangnya, gajinya selama 9 sampai 10 bulan. Dia beli minyak hanya untuk dituangkan sekali itu doang. Betapa besar pengorbanan perempuan berdosa ini. Saudara, saya mau tanya, rela nggak saudara, kita jujur-jujuran ya, jujur ya, rela nggak saudara mempersembahkan gaji mentah saudara 9 sampai 10 bulan untuk Tuhan? Rela nggak? Jujur aja Bapak Ibu, rela nggak? Enggak kan, mana rela. Sebulan aja berat Bapak Ibu, apalagi gaji 9 bulan dikasih mentah ke gereja. Mana mungkin. Tapi perempuan ini Bapak Ibu, gaji yang dia kumpulkan selama 9 sampai 10 bulan, dia beli minyak wangi yang mahal. Pada masa itu tidak sembarangan orang bisa beli minyak itu Bapak Ibu, karena harganya memang sangat mahal. Lalu dia beli, dia tuang, hanya sekali tuang semuanya tumpah kepada Yesus. Artinya apa? Perempuan ini rela bayar harga, dia tidak setengah-setengah sama Tuhan. Sebab ketika dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan, dia merasa hidupnya sudah diubahkan. Makanya dia siap berkorban bagi Tuhan. Saudara, kalau kita masih cuma mengeluh tidak mau berkorban sama Tuhan, ada yang aneh dengan kita. Karena pada dasarnya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti, tidak mungkin tidak, pasti dia akan berkorban bagi Tuhan. Saudara jangan berpikir berkorban itu sama Tuhan itu cuma perkara materi, enggak. Kalau saudara bilang berkorban cuma perkara materi, maka orang-orang miskin tidak akan bisa berkorban sama Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita korbankan sama Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, materi juga bisa. Banyak hal. Kalau kita tidak punya uang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Bukan harus kita berkorban uang untuk kita bisa berkorban sama Tuhan. Ada banyak hal. Mungkin saudara bisa kasih ide sama Bapak Ibu Gembala, oh Pak, Ibu, kayak gini ide saya untuk kita ibadah hari Minggu ini, apa yang kita harus lakukan seperti ini. Itu sudah berkorban ide. Ketika saya merenungkan Bapak Ibu, uang 300 dinar ini oleh seorang perempuan pelacur, saya nggak habis pikir Bapak Ibu, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa bisa dia mempersembahkan uang yang sangat besar ini kepada Yesus? Kok bisa? Saudara, setiap orang yang mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setelah dia bertobat, ada pengorbanan. Pengorbanan wanita ini tidak dimulai dengan mengorbankan uang, tidak. Pengorbanan wanita ini dimulai dengan dia menanggalkan rasa malunya. Dari mana kita tahu? Sebab Bapak Ibu pada zaman itu kalau kita mengundang orang ke rumah kita makan, kan orang terkenal nih. Kita kan pengen supaya kita ini semakin, wah kalau dilihat orang tetangga-tetangga, hebat ya dia bisa mengundang itu. Nah, ketika diundang, jamuan makannya akan diadakan di halaman rumah. Jadi jamuan makannya akan dilakukan di hadapan rumah. Bayangkan Bapak Ibu ya, Yesus bisa menghadirkan orang sampai 4.000 sampai 5.000 orang. Alkitab mencatatkan ketika dia melakukan mukjizat kasih makan 5.000 orang, itu tidak terhitung perempuan dan anak-anak. 5.000 laki-laki.
Bayangkan Bapak Ibu seberapa terkenalnya Yesus dan si Simon ini berusaha mengundang Yesus. Saya mencurigai bahwa si Simon ini hanya mengundang Yesus untuk menaikkan ketenaran dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu diundang di depan halaman rumahnya. Kan orang pasti banyak datang ya Bapak Ibu. Satu kampung kan pasti datang tuh. Wah, Simon mengundang Yesus. Seorang penyembuh itu, seorang tabib ajaib itu, katanya. Lalu orang datang banyak. Dan apa yang terjadi? Perempuan ini masuk. Perempuan pelacur. Kalau dikatakan di ayat 37 atau 38 dikatakan perempuan yang sudah terkenal katanya. Terkenal berbuat dosa. Saudara bisa bayangin ketika dia datang menembus banyaknya orang itu, berusaha mendekati Yesus. Saya bisa bayangkan pasti ada banyak mata-mata yang berusaha menghakimi dia. Mata-mata yang berusaha melihat dia dengan sinis. Oh, ini kan pendosa itu, ngapain? Ngapain dia ada di sini? Kita kan seperti sering itu Bapak Ibu. Kalau di gereja, wah ini kan orang yang berdosa, ngapain ke gereja? Ketika kita lihat nanti misalnya Bapak itu di gereja ada orang tatoan, kita heran setengah mati Bapak itu, ngapain ada orang bertato ke gereja? Kita langsung mulai menghakimi orang. Tapi Yesus tidak melakukan hal yang demikian Bapak Ibu. Saya tuh senangnya Bapak Ibu, pengennya kita memang harus berubah Bapak Ibu. Kita harus berubah dari gereja showroom menjadi gereja bengkel. Showroom adalah tempat-tempat di mana barang-barang bagus ada. Kalau kita datang ke showroom mobil hanya ada mobil-mobil yang bagus, nggak ada mobil-mobil yang butut Bapak Ibu. Semua dipoles dengan baik. Kalau kita datang ke showroom bekas, showroom mobil bekas, mobilnya dipoles semua dari luar bagus. Tapi ketika kita beli, hancur. Kebanyakan kita sekarang gereja, kita harus akui kita seperti itu. Kita hanya dipoles bagus dari luar. Di dalamnya kita ini penuh dengan tulang belulang. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya gereja itu adalah bengkel. Bengkel adalah di mana tempat banyak mobil-mobil rusak dan diperbaiki. Kita harus senang ketika banyak orang berdosa datang ke gereja. Kita harus senang Bapak Ibu. Kalaupun kita, gereja kita kan sudah sering dicap, gereja kita, gereja Tiberias itu gereja tempat orang-orang berdosa, tempatnya pelacur. Gak apa-apa Bapak Ibu, bangga kita. Karena apa? Pelayanan Yesus pun kepada orang-orang yang demikian. Alkitab mencatat Bapak Ibu, satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorak. Kenapa kita tidak senang ketika ada orang yang datang ke gereja? Kenapa kita justru melontarkan penghakiman, mata yang selalu berusaha menghakimi? Nah wanita ini Bapak Ibu, pasti saya yakin orang-orang sekitar itu pasti menghakimi. Karena dikatakan dia ini sudah sangat terkenal sebagai pelacur. Bayangkan Bapak Ibu, udah seorang pelacur terkenal lagi. Suka ngerebut suami orang, suka berzina di sana sini. Tapi apa? Dia tinggalkan rasa malunya. Dia tembus tuh keramaian, dia hampirin Yesus. Setelah itu apa? Dia berkorban secara materi. Perempuan pelacur aja rela mempersembahkan seluruh harta yang mungkin dia miliki pada saat itu. Gaji selama 9 bulan Bapak Ibu tidak dikit Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa UMR di sini. Kalau di Jakarta UMR-nya 4 juta. Kalau 4 kali 9 berapa Bapak Ibu? Kalau 4 kali 10 40, 4 kali 9 36 juta. 40 juta Bapak Ibu dipersembahkan untuk Tuhan. Rela nggak saudara? Saudara pasti banyak ngeluhnya. Memang gitulah kita sebagai manusia. Kita nggak akan terima, jujur aja. Saya pun pasti akan sulit. Malulah kita sama perempuan pelacurin, kok bisa ya? Itulah ketika momen seorang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya bilang tadi, berkorban sama Tuhan tidak harus perkara materi. Kalau memang kita tidak mampu, Tuhan tidak paksakan saudara. Tuhan akan nuntut kepada kita dari apa yang kita punya. Musa ketika dia hendak berjalan ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel, dia tidak disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan apa yang tidak ada padanya. Musa bilang, hanya tongkat yang ada padaku, jalan dengan tongkat. Saudara tidak punya uang, tidak harus berkorban untuk uang. Mari korbankan tenaga kita, korbankan pikiran kita untuk Tuhan. Banyak hal yang kita korbankan bisa untuk Tuhan saudara. Perempuan ini, dia korbankan segalanya. Dia tinggalkan rasa malunya tadi, karena dia perempuan pelacur, tapi dia menghampiri Yesus di tengah-tengah muka umum. Yang kedua, dia dikatakan bahwa ingat dengan pengorbanan wanita pelacur ini, sadarlah kita bahwa ternyata kita ini tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kalau saya bandingkan diri saya dengan Bapak Ibu di sini semua, saya tidak melakukan banyak untuk Tuhan ternyata. Kalau saya melihat jujur aja,
dengan bagaimana Bapak Joyce, Ibu Joyce selama ini yang saya lihat, inilah yang saya lihat dari saya sejak kecil. Saya ternyata pengorbanan kita tuh buat Tuhan itu ternyata bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada banyak orang di luar sana yang lebih berkorban banyak buat Tuhan. Jangan merasa gara-gara kita sudah lakukan suatu hal kita, saya sudah berkorban banyak nih buat Tuhan. Sudah bangganya minta ampun. Baru nyumbang sekian juta sama gereja, sudah bangganya minta ampun saudara. Berkacalah sama perempuan pelacur ini Bapak Ibu. Dia sudah korbankan semuanya buat Tuhan. Harga dirinya dia korbankan, uangnya dia korbankan, hartanya dia korbankan. Tapi dia merasa dia belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Saudara, kita akan segera nyampe ke kesimpulannya. Di ayat yang ke-47 Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama dalam ayat 47. Ayatnya yang ke-47. Kita akan masuk ke dalam paling terakhirnya. Ayat 47 kita baca 1, 2, 3 ayat. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ya. Yesus bilang, kalau saudara masih belum banyak berbuat bagi Tuhan, sadarlah ternyata kita ini kenapa seperti itu? Karena ini Bapak Ibu di ayat ini. Yesus katakan, dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni akan sedikit juga berbuat kasih. Saya renungkan ya Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan, nggak selalu kita bilang ke sana, di Jakarta sana, di balik ini yang saya perhatikan, di balik di Lintong. Saya lihat ketika mereka berkorban bagi Tuhan itu ada satu poin saudara. Mereka selalu bilang ini, perbuatan Tuhan kepada saya jauh lebih besar, bahkan saya pun pengorbanan saya belum ada apa-apanya. Tepat ayat itu. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Saudara tidak sadar seberapa jahatnya kita dahulu. Seberapa berdosanya kita dahulu, tapi Tuhan rela ampuni kita. Tuhan rela samperin kita ke dalam dunia ini. Tuhan ampuni kita, Tuhan peluk kita walaupun kita ini seorang pendosa. Kita ini buruk banget dulunya. Kita ini jahat banget. Lebih rendah kita daripada pelacur dulunya. Tapi Tuhan terima kita. Sadar kita akan bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita. Akhirnya apa? Kita rela mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita jor-joran bagi Tuhan. Kita bayar harga mati-matian bagi Tuhan. Bukan saya bilang bahwa saya itu sudah banyak buat Tuhan saudara. Tapi ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Saudara tidak bisa bilang saudara mengasihi Tuhan tapi saudara masih benci, iri dan dengki kepada saudara-saudara kita. Nggak mungkin. Orang yang yang sudah banyak dosa yang diampuni Tuhan akan rela juga mengampuni dosa orang lain. Itu kan perumpamaan yang sebelumnya dalam ayat yang lainnya kan ada orang yang berutang banyak, sekian dinar. Lalu dosanya diampuni oleh tuannya. Tapi ketika dia pulang, dia berpapasan dengan seseorang yang berutang sangat kecil. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mau bayar, lalu dia pukul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuannya panggil, katanya lemparkanlah dia ke dalam tempat yang gelap yang terdapat ratap dan terkertak gigi. Kita sering seperti itu kan Bapak Ibu. Oh kita merasa, wah dosa kita yang banyak ini sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita ini masih benci sama orang. Kok bisa ya? Saya juga pikir kok saya masih kadang menyimpan amarah sama orang. Kok saya sulit untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Karena kita dibutakan Bapak Ibu. Kita tidak ingat lagi betapa besar kasih Tuhan sama kita. Dia rela terima kita. Makanya apa? Kita pun malas untuk berkorban sama Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu, biarlah itu jadi pegangan kita. Orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tidak heran kenapa akhirnya wanita ini rela berkorban sedemikian besarnya sama Tuhan. Sebab apa? Dia merasa, wah saya ini seorang pelacur. Saya ini hina banget. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak tolak dia kan? Yesus biarkan dia ciumi kakinya. Yesus biarkan dia meminyakinya dengan minyak yang sangat mahal itu. Yesus biarin, saudara. Dia tidak tolak. Saya jadi teringat dengan kisah perempuan berdosa yang mau dilempari dengan batu. Yesus ngomong, kalau ada seorang di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa sejak lahir, boleh lempar dia dengan batu. Apa? Yesus selalu terima orang-orang seperti ini Bapak Ibu.
Karena dia merasa, wah kasih Tuhan sangat besar. Dia akhirnya rela berkorban untuk segala sesuatunya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi saudara? Pengetahuan kita yang banyak itu tentang Tuhan, seperti Simon yang orang Yahudi ini, tidak membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, kita akan kenal Dia. Saudara tidak bisa bilang, oh saya cukup bertobat aja, saya tidak mau belajar. Kemarin kan hari Selasa kita udah belajar, kebenaran subjektif, objektif. Kita harus pegang dua-duanya secara balance. Apa yang terjadi ketika si perempuan berdosa ini, pelacur ini yang telah diubahkan oleh Tuhan, akhirnya bertemu dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan apa Bapak Ibu? Dia dipulihkan, dia diterima, dia diampuni, dia diubahkan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti di sana. Sebab di mana kita punya pengalaman dan keintiman dengan Tuhan, di sanalah pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh. Tapi pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan banyak, tapi kita tidak punya pengalaman kebenaran yang subjektif itu, sia-sia, kering. Akhirnya kita suka menghakimi orang lain, kita suka sombong. Tapi kita cuma punya pengalaman, tapi kita tidak mau belajar, ujungnya apa? Sesat. Saudara menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu ketika dia sudah punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, akhirnya timbullah pengenalan yang baru tentang Tuhan. Dia akhirnya tahu, wah ternyata Tuhan itu Maha Pengasih ya. Oh ternyata Tuhan itu Maha Pengampun ya. Oh ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang ya. Bapak Ibu, hari ini mari kita telisik lagi diri kita di posisi yang mana? Kita di posisi ahli Farisi atau perempuan berdosa? Kalau kemarin di Lintong ada yang bilang tidak kedua-duanya, di tengah-tengah saudara. Ya. Apa kita saudara, kita di mana? Apa jangan-jangan kita juga tidak seperti orang perempuan berdosa yang rela berkorban buat Tuhan? Kita juga tidak seperti orang Farisi yang punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, kita di tengah-tengah. Tidak pengen hidup, tidak pengen mati saudara, seperti itu. Kita sekarang ada di level yang mana? Kalau kita sekarang tahu banyak tentang Tuhan, kita hafal banyak tentang Alkitab, kejar keintiman dengan Tuhan. Kita sudah punya keintiman yang dekat dengan Tuhan, saudara bisa baca Alkitab banyak pasal, kita bisa berdoa berjam-jam, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Rindulah dengar pengajaran. Rindulah dengar pengajaran saudara di gereja, rindulah baca Alkitab di rumah. Saudara jangan sedikit ada pengajaran yang keras saudara langsung tersinggung. Saya bilang saudara, cintailah pengajaran yang keras. Di situ hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, mari Bapak Ibu coba dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang pengetahuan dan keintiman, ketika saudara punya keintiman dengan Tuhan, pasti di situ pengenalan saudara akan Tuhan bertambah. Pasti, percaya sama saya. Sama seperti saudara yang sudah berpasangan, sudah menikah, punya suami, punya istri. Saudara sudah menikah, punya keintiman kan? Jangan bilang saudara tidak pernah dicium sama pasangan saudara di rumah. Nah, saudara, berarti dia tidak betul-betul cinta sama saudara. Kalau punya keintiman saudara antara suami dan istri, percaya sama saya, pastikan pasangan kita akan tahu kan karakter kita. Betul nggak? Betul apa benar? Benar kan? Bohong besar, sebuah kebohongan besar, misalnya kalau saya bilang, misal Bapak Joyce misalnya dengan Ibu Joyce punya keintiman gara-gara sudah menikah. Kebohongan besar kalau sudah punya keintiman yang besar, sudah punya keintiman yang dekat, tapi sampai detik ini Ibu Joyce tidak tahu apa makanan kesukaan Pak Joyce. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Semakin kita punya keintiman dengan pasangan kita, semakin kita lebih dalam lagi tahu tentang dia, betul nggak? Betul kan? Seperti itu juga kita dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan sebenarnya, semakin tambah pengenalan kita dengan Tuhan, semakin tambah pengetahuan kita akan Tuhan, semakin rindu kita untuk mendengarkan pengajaran di gereja,
Semakin kita mencintai pengajaran Tuhan yang keras itu, yang mengubahkan hidup kita. Tapi ketika kita cuma punya banyak pengetahuan, jago doktrin, hafal doktrin sana sini, jago berteologi, kita tidak bisa, Bapak Ibu. Saudara, jangan abaikan pengajaran. Saya sudah bilang kemarin di ibadah keluarga, baik antara kebenaran objektif, subjektif harus sejalan. Supaya pengalaman itu kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita cross check Alkitab. Benar nggak pengalaman saya ini? Jangan cuma senang saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, bagus sudah. Tapi apakah kita sudah baca Alkitab? Kalau di Lintang kemarin saya langsung tanya, angkat tangan. Tapi saudara jawablah dengan jujur di hati saudara sendiri. Sampai detik ini kita sudah selesaikan Alkitab berapa banyak sebenarnya? Berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini. Kita ikuti enggak pembacaan skedul Alkitab yang disediakan oleh gereja? Kalau kan kita ikuti kan katanya kan selesai setahun. Kalau saudara sudah berjemaat di gereja ini sudah sekitar 20 tahun, seharusnya kita sudah bisa selesaikan membaca Alkitab 20 kali. Sudah. Suatu hal yang memalukan kalau sampai detik ini kita belum pernah tamat sama sekali dari Kejadian sampai Wahyu. Apa yang kita kejar sebenarnya Bapak Ibu? Malu Bapak Ibu. Pengetahuan penting. Saudara tidak akan mungkin, saya sudah bilang kan kemarin. Kenapa kebanyakan anak muda mulai hilang dari gereja? Karena mereka tidak mendapatkan penjelasan yang akurat tentang iman mereka. Makin lama saudara pasti anak-anak saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang levelnya berat. Dan saudara harus bisa jawab. Saudara gak bisa jawab, mereka akan hilang keyakinannya akan iman. Mereka akan bilang, berarti kekristenan itu tidak realistis. Saudara, iman itu sifatnya itu bukan meniadakan pengetahuan. Pengetahuan itu mendukung pengalaman kita akan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita terhambat dalam mengenal akan Tuhan. Mungkin penderitaan, mungkin masalah dan problema dalam kehidupan. Tapi saya percaya pun dalam penderitaan pun Tuhan bisa berbicara. Dari dalam api Tuhan berbicara kepada Musa. Saudara, saya juga lagi persiapkan satu bahan materi saudara untuk khotbah. Saya sedang persiapkan tentang keadilan Tuhan. Tuhan sudah kasih tema ini dari sejak setahun yang lalu sama saya. Keadilan Tuhan. Dan saya sedang persiapkan secara matang. Tentang menyangkut tentang pertanyaan-pertanyaan, kenapa penderitaan ada? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Kita harus bisa jawab saudara. Secara nalar, secara iman kita juga kita harus bisa jawab. Saudara, saya harap hari ini mungkin saya tidak terlalu baik dalam menyampaikan, tidak seperti Bapak Ibu Gembala saudara. Karena saya mungkin terbiasanya menyampaikan sama anak-anak muda, gaya berbicaranya mungkin kebanyakan seperti anak muda. Mungkin saudara agak sedikit miss dengan saya, tapi saya harap ada sesuatu yang kita tangkap pada malam hari ini. Saya pengennya saudara, kita tidak cuma sekedar jago berdoa. Saya pengennya kita tidak sekedar cuma jago berdoa puasa, jago penyembahan. Tapi saya juga harap saudara punya pengetahuan yang dalam akan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk baca Alkitab. Saya pengennya seperti itu saudara, supaya kita balance. Saya berdoa saudara, Tuhan yang mampukan kita. Bapak Ibu, Tuhan pilih saudara bukan gara-gara saudara hebat. No. Tuhan pilih Bapak Ibu, teman-teman saudara di sini, adik-adik saya yang ada di sini bukan karena kita menjadi orang Kristen, bukan karena kebaikan kita, saudara. Jangan sampai Bapak Ibu bilang saya datang ibadah. Kalau sampai Bapak Ibu bilang seperti ini, kenapa kamu melakukan kebaikan? Kenapa kamu rajin beribadah? Supaya saya masuk surga. Saudara sedang sesat. Kebaikan dan perbuatan saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Sebab kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Oleh karena kita sudah diselamatkan. Perempuan itu juga sama. Kenapa dia rela berbuat baik? Karena dia sudah diterima dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, pada akhirnya, mungkin Stephen boleh maju ke depan. Kita akan segera tutup. Pada akhirnya saudara, Rasul Paulus itu ketika berjumpa dengan Tuhan punya perubahan dalam kehidupan. Kita sudah belajar dari Selasa kemarin. Perempuan pelacur ini ketika berjumpa dengan Tuhan berubah hidupnya. Saudara tahu gak siapa perempuan pelacur ini?
Namanya adalah Maria, saudaranya Lazarus. Sampai kan ada lagu yang bilang seperti Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hebat saudara perubahannya. Jangan sampai kita sibuk-sibuk pelayanan seperti Marta. Marta sibuk pelayanan kan? Sibuk melayani Yesus, bukan gak baik. Tapi kita lupa bangun keintiman dengan dia. Saudara, akhirnya kita menjadi capek. Makanya sering orang capek dalam pelayanan. Kenapa? Tidak bangun keintiman dengan Tuhan. Capek melayani Tuhan. Memang kalau kita tidak di-charge bersama dengan Tuhan, capek pelayanan saudara. Kita pengen berhenti pelayanan. Tapi saudara, Tuhan yang mampukan kita. Anugerah Tuhan yang selamatkan kita. Sama seperti Tuhan yang pilih kita, dia juga akan tuntun kita sampai selesai. Di moto skripsi saya bilang gini, if God brings you to it, God will bring you through it. Jika Tuhan yang bawa saudara kepada itu, Tuhan yang akan bawa saudara melaluinya. Seperti Tuhan yang memilih kita dari awal, Tuhan juga yang sertai kita sampai akhir. Saudara, bukan karena hebatnya saudara bisa tetap bertahan menjadi orang Kristen sampai detik itu. Itu karena anugerah Tuhan. Paulus akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sebelumnya dia suka menganiaya orang Kristen, berubah menjadi apa? Seorang perintis gereja yang sangat luar biasa. Roma dimenangkan melalui pelayanannya dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu, 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Hebat banget. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan yang pilih Paulus, Tuhan yang sama pilih kita. Tuhan yang mengubahkan Paulus, mengubahkan perempuan pelacur, mengubahkan setiap kehidupan orang-orang di luar sana. Tuhan yang sama juga akan pulihkan kita. Tuhan yang menuntun Paulus, menyertai Paulus sampai akhir pelayanannya. Bahkan dia rela dipancung, dipenggal kepalanya di Roma. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita, menguatkan iman kita sampai kepada kesudahannya. Sehingga pada malam hari ini kita tidak cukup bangga cuma kita kenal sama Tuhan, tapi kita juga rindu untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.